Al muslim akal muslim kan bunyan, kayak bangunan. Kalau satu merasa sakit, semuanya juga merasa sakit. Maka kalau kita ngasih ke tetangga, ke saudara, pasti yang terbaik. Nah kalau orang itu tidak tahu terima kasih, Allah sudah memberikan cara untuk itu. Maka lagi syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ilmunya kita tiru oleh manusia. Maka kalau di antara kita tahu terima kasih atas pemberian orang lain, Bu, makasih Bu, habis kedua piring watan. Tidak begitu Bu? Karena orang itu pandai berterima kasih. Apalagi dengan Allah, pencipta kita, yang sudah mengantarkan umur kita sampai pada bulan Ramadan. Bukankah bulan ini sudah lama kita nanti-nantikan? Maka udah 2 bulan 3 bulan yang lalu sering kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkailah umur kami bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Nah sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Tanda kita bersyukur. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan balik bro, Nabi Muhammad itu memang dipilih oleh Allah, penutup segala nabi, khatamul anbiya wal mursalin, la nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi sudah itu dari Allah. Kok ada ini orang yang mengaku-ngaku nabi berarti nabi palsu. Penutup segala nabi. Maka Rasulullah itu memang diutus untuk manusia akhir zaman sampai besok kiamat. Tidak ada nabi sudah itu. Maka bagaimana sosok Rasulullah ini yang akan menjadi contoh, uswah, qudwah bagi semua makhluk semesta. Maka proses penciptaannya sempurna, ya, pendidikannya sempurna, langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril diajar. Bahkan masa kecil Rasulullah, ya, supaya tidak terkena polusi oleh kafir Makkah, disembunyikan oleh Allah di pedesaan, diasuh oleh yang namanya Halimatus Sa'diyah. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu itu bentuk apapun kemaksiatan, kemungkaran terjadi di kafir Quraisy Makkah. Lata, Uzza, penyembah berhala, kesyirikan, kemaksiatan merajalela. Penyakit-penyakit sosial masyarakat merajalela. Maka memang sengaja Allah ini, ya, menyimpan, diasuh di pedesaan, jauh dari kebisingan kota kafir Quraisy Makkah. Kalau sekarang justru penyakit-penyakit timbul di kampung-kampung. Ya enggak Pak Bu, narkoba sampai ke lorong gang-gang kecil. Ya, penyakit-penyakit masyarakat sampai ke ujung-ujung Nadariyawa. Na'udzubillah min. Nah, sosok Rasulullah ini memang sempurna. Agar remaja sedikit dibelah dadanya oleh Jibril, dibersihkan. Memang bersih, akhlaknya karimah. Kalau kita mengaku umatnya, mengaku mencintai Rasulullah, sering-sering kita membaca sholawat kepada Nabi kita agar nanti kita mendapatkan syafaat pada kiamat nantinya. Amin amin Allahumma. Hadirin hadirat sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk kaji kita Bapak Ibu. Singkat saja yang yaitu judul panitia itu tentang sunnah tarbiyah. Kita tahu istilah itu Bapak Ibu. Sunnah tarbiyah. Itu ada beberapa perbuatan yang memang Rasulullah tidak lakukan. Artinya Rasulullah meninggalkan perilaku itu. Tapi tidak dilarang dulu. Nah, contohnya adalah bagaimana Al-Quran dibukukan yang dimotori oleh
Khalifah Utsman bin Affan. Kan tidak ada perintah zaman Nabi. Karena Nabi khawatir ketika Al-Quran itu dikumpulkan akan bercampur antara Al-Quran dan hadis Nabi. Khawatir terhadap umatnya ini yang mencampur adukkan. Aku muncul istilah sunnah. Ya. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Ada beberapa contoh lain yang memang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Di antaranya salat sunnah ba'da subuh. Ada Pak Ibu salat ba'da subuh? Jadi Karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Itu maksudnya. Ya. Maksudnya seperti itu. Bukan takririyah ini ada bukan ikrar ya, tidak, tapi sunnah tidak, artinya sunnah yang memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Perbuatan-perbuatan yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bukan berarti malah, atau mungkin dilakukannya itu jarang atau sekali dua kali. Sebagaimana perintah sholat tarawih. Tahu Bapak Ibu sejarah sholat tarawih? Tarawih, rohah, rehat. Kalau bahasa Indonesia, apa itu rehat? Dari riha. Apa maksud? Berhenti sejenak. Jadi kalau ada orang kok sholat tarawih tunggang capek selesai itu tidak tarawih. Ada tarawih dari rihat di awal jadi istirahat. Rohah dari tarawih, wazannya sambung. Artinya sholat tarawih itu boleh istirahat sebentar. Ya, imam kalau suaranya Nabi boleh minum. Jamaah kalau salam sebentar boleh duduk sebentar. Boleh minum kan? Tarawih. Nah dulu dah kalau jamaah dijamaahkan. Karena Rasulullah dalam sejarah itu hanya mengikuti sholat tarawih atau Ramadan itu hanya 9 kali dalam sejarah kehidupan beliau. Berarti 9 tahun terakhir masa hidup beliau. Ya Pak Bu. Dan tiap hari berjamaah. Karena karena Rasulullah takut kalau sholat tarawih itu menjadi wajib bagi umatnya. Jadi kita yang mengaku tarawih berjamaah terus menerus jangan juga jumawa. Karena banyak orang yang di luar sana ingin tarawih sebenarnya sama juawa, tapi pekerjaannya tidak membuat mereka mampu menghadiri majelis ini. Sampai Pak Ibu bahwa kesalehan kita hari ini karena memang Allah izinkan kita untuk bersujud kepada-Nya. Kalau memang ada di sana awak yang karena dia satpam, no kareh no nak satu tarawih jawa. Tapi apa boleh buat? Tidak bisa pekerjaan yang mudah. Bukankah mencari rezeki itu wajib Bapak Ibu? Kedewasaan pola pikir seperti ini yang jarang kita temukan. Kalau kita sudah merasa sholat tarawih, jangan merasa soleh sendiri dan kita mengklaim menghakimi orang lain dia tidak lebih soleh dari kita. Ini kan bibit takabur, kesombongan yang ada. Dan dalam fikih mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu kan kriminal jatuhnya. Kalau dalam ilmu fikih, ya. Yajib malam yajib fahuwa haram. Ya boleh. Ya. Kalau memang itu riyadhah kita untuk mendawamkannya, boleh. Ya, karena bagian dari riyadhah kita, mendidik kita untuk bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian masalah tarawih rahimakumullah. Kapan mulai jamaah tarawih pun? Masa Umar bin Khattab. Tarawih mulai dikumpulkan. Kenapa? Karena para sahabat dulu kalau tarawih itu surang-surang sih. Di rumah surang-surang. Tidak ada kemasyarakat Islam kok tidak ada. Kalau dikumpulkan oleh Umar bin Khattab. Ya.
Jamaah tarawih bersama-sama. Para gubernur, para perwira perang, para prajurit, umat muslim semua kumpulkan. Kita salat tarawih secara berjamaah serentak. Kekuatan Islam bangkit, persatuannya bangkit, kuat. Makanya dalam tarawih itu kan ada ikatan persaudaraan kita yang semakin kuat. Yang dari ujung gang sini tidak pernah timbul. Oi, timbul. Ada sapa, ada komunikasi, ada interaksi. Maka ini kan tidak ada juga zaman Rasulullah. Tidak melarang, tapi waktu itu karena ada berbagai hal keadaan, Rasulullah tidak sempat melakukan. Hadirin sedang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Maka ini yang sebagian kita banyak salah kaprah, ya, memaknai sunnah takbir. Hati-hati. Hadirin sedang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Puasa itu sendiri, ya, yang kita idam-idamkan kedatangannya. Bahkan ketika kita senang saja dengan datangnya bulan Ramadan, Rasulullah menjamin, man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu minan nar. Senang saja kita menyambut datangnya bulan Ramadan, haram jasad kita masuk neraka. Ya, baru senang. Karena memang bulan ini subhanallah istimewa sekali. Rasulullah sendiri menjamin istimewa sekali. Apapun amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Wal hasanatu bi asri amsalha. Dan doa-doa kita akan senantiasa Allah kabulkan, pasti. Ya kan? Pasti. Maka di Al-Baqarah sesudah 83, 84, 85, 86 itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Fastajibu li. Wahai Muhammad, kalau ada umatmu yang bertanya kepadamu tentang aku, ya, sesungguhnya sampaikan kepada dia, aku itu sama dekat sekali dengan mereka. Maka mintalah kepada aku. Sering-seringlah berminta. Jangan bosan-bosan. Kalau minta ke orang bosan, sekali dua kali dikasih. Tapi kalau sama Allah, justru semakin kita disuruh meminta terus. Ya? Suruh meminta terus. Dan pasti kita sebagai manusia, al-insan mahal khata' wa nisyan. Apalagi dengan firman Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah keniscayaan manusia itu pasti punya salah, khilaf dan dosa, pasti. Maka dengan datangnya Ramadan, janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu juga pasti adanya. Tapi ingat, Allah tidak menghilangkan kasus. Kesalahanmu, kemaksiatanmu, kesyirikanmu, kemungkaranmu tetap ada. Tapi Allah mengampuni dosa-dosa. Artinya apa? Allah tidak menghilangkan kasusmu, tapi justru mengampuni dosa-dosa. Nah, ini apa ya? Secara pribadi kita masing-masing sebagai umat muslim mesti menanamkan motivasi terdalam kita, bahwa karena bulan ini bulan yang sangat kita nanti-nantikan, karena keistimewaannya. Nantilah para ustaz, para dai akan menyampaikan keistimewaan bulan Ramadan, keistimewaan orang yang berpuasa, bagaimana puasa itu mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita jelaskan pula itu panjang jadi. Makanya saya fokus ke sunnah yang takririah ini. Hadirin sedang jamaah tarawih rahimakumullah. Maka dari itu ada beberapa hal yang biasanya kita anggap sepele. Rasulullah itu Bapak Ibu, walaupun dengan air putih mengusahakan untuk sahur. Kita makanan sudah istimewa di atas meja. Kadang sahur malah itu. Alangkahnya dia jam 9, jam 10, jam 11 pulang tarawih waktu puas sampai makanan itu. Jam 2, jam 3 tergeletak saya enggak ada sahur. Kalau bagi saya sahur jam 1 gitu. Padahal sebaik-baik sahur adalah di penghujung akhir paling besar itu.
Maka kalau sempatkan nanti bangun, niati seteguk air putih sebagai penutup kita mau sahur. Ini juga sedekah fidyah yang jarang. Seolah-olah nggak ada nilainya, padahal sunnahnya tinggi juga. Sebagaimana kita menyegerakan berbuka, sebegitu juga nilainya kita menyempatkan diri untuk bersahur. Jadi tidak sekedar nilai rohani yang kita isi, Bapak Ibu, tapi menzalimi jasad kita juga Allah nggak suka. Rasulullah nggak rela. Kenapa? Karena penopang ibadah kita justru fisik kita ini harus kuat. Tidak boleh kita menzalimi fisik kita. Maka sangat hati-hati kita. Dan ibadah puasa tidak hanya melulu mensalehkan kita secara individu, tapi juga keluarga kita. Ya, keluarga kita diajak, dinasihati, ya, dianjurkan, bertahap. Maka jelas kata Rasulullah itu, as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Puasa itu Bapak Ibu dia perisai. Perisai itu apa? Pelindung diri, benteng. Benteng itu menguatkan apa merapuhkan? Menguatkan. Maka kata Rasulullah, fala yarfuth. Jangan kita melakukan perbuatan yang kotor, rafath. Bicara kotor, bongkar aib sesama, bahas kejelekan orang lain, bahkan mencari-cari, termasuk rafath. Berikutnya wala yajhal, dan jangan berperilaku bodoh. Apa kategori berperilaku bodoh? Bukan otak kita yang bodoh atau pendidikan kita rendah, bukan. Tapi perilaku bodoh dalam kategori ini, dalam salah-salah nama itu, salah satu saja indikatornya itu mementingkan hal yang tidak penting. Itu bodoh juga. Bapak Ibu, kebahagiaan itu nggak boleh kita sandarkan di luar diri kita, karena yang bahagia itu kita sendiri. Kadang sebagian kita tidak. Kalau sudah makan di sana, harganya sekian, bentuknya itu, makan dengan siapa di sana, baru kita bahagia. Kalau nggak makan itu bahagia nggak? Kenapa bahagia harus menunggu kaya? Banyak kan orang seperti itu. Syukurlah kalau lampu kayu bahagia, berarti selama bapak tidak bahagia. Nah ini Bapak Ibu, kita menyandarkan kebahagiaan di luar diri kita. Kalau tidak makan di sini, dan itu porsinya sekian, kamu tidak bahagia. Ini kan salah. Mementingkan hal yang sebenarnya tidak penting. Padahal kata Rasulullah, lauk yang paling lama Rasul tak itu, Rasul lapar itu. Coba kalau awak puasa gini, kalau lapar, satu sih masa kan Pak. Air putih terasa mahal sebenarnya, segar sekali. Seolah-olah separuh nyawa kita di penghujung segelas air itu. Bahagia sekali. Nah itu kan, sesederhana itu sebenarnya kebahagiaan kita bisa makan. Hadirin sedang sama-sama tarawih rahimakumullah. Coba aku tambah seketek yang sabda Rasulullah ini. Wa ini nuhun qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Kalau ada orang nanti di awak, ngajak bacaka, memprovokasi awak atau menghina awak, sampaikan ke inyo, falyaqul inni shaimun. Kata Rasulullah, marrataini inni shaim. Boleh kau mengajak awak untuk berperilaku bermaksiat, mungkar. Atau kalau kita bekerja yang memprovokasi awak untuk melakukan korupsi, nah itu kan tidak boleh. Sampaikan gini, Bu, ada tetangga tiba mantan kecek awak, ambuh puasa. Itu anjuran Rasulullah. Bahkan 2 kali. Kok lalu kadang-kadang, woi, ambuh puasa. Tapi lah, harus kita harus tegas. Perintah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lanjutnya famisoim atyabu indallahi min rihil misk. Mulutnya orang yang berpuasa itu lebih baik, lebih harum di sisi Allah dibanding dengan parfum misk. Ya, lebih wangi dari parfum.
di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka apa? Menjaga yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Mereka itu menahan, mengendalikan, meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, bahkan mengendalikan syahwat mereka. Satu tujuan mereka khusus hanya untuk saya, kata Allah. Jangan Bapak Ibu, apa motivasi Bapak Ibu puasa gini aku? Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan kita itu hanya sir, Bapak. Rahasia kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang lain bisa jadi pencitraan, pamer, ria. Kalau puasa tidak bisa dibukai Bapak Ibu. Mau kaya, mau miskin, mau ketek, gadang, tubuh, muduh. Kalau puasa pasti tidak bisa betul. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu min ajli kata Allah. Maka itu apa? As-sawli wa ana ajzi. Dan Bapak, Ibu, hadir rahmatullah, cukup sampai di situ dulu. Mohon maaf kalau agak panjang cerita tadi. Aku lupa yang astagfirullahaladzim. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.